Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Kita bertemu lagi di kelas analisis kompleksitas algoritma di pertemuan kelima semester ini. Di pekan ini saya akan menjelaskan terkait topik baru. Ini masuk ke subjek baru juga, yaitu terkait mathematical analysis of iterative algorithm. Jadi bagaimana kita bisa menghitung kompleksitas suatu algoritma iteratif. Oke, sedikit review apa yang kita bahas di minggu lalu. Minggu lalu kita membahas terkait asymptotic notation, di mana di asymptotic notation itu kita ada beberapa notasi yang bisa digunakan. Ada big O, ada big omega, dan juga ada big theta. Big O itu kurang lebih perbandingannya mirip dengan lebih kecil atau sama dengan analoginya. Kalau big omega itu lebih ke lebih besar atau sama dengan, sedangkan big theta itu lebih ke sama dengan. Dan ketika kita mempunyai suatu fungsi, untuk menentukan kelas kompleksitasnya itu kita bisa melihat rank terbesarnya saja. Jadi kita lihat rank terbesarnya apakah dia lebih kecil atau sama dengan fungsi yang ada di kelas big O-nya, atau lebih besar atau sama dengan fungsi yang ada di kelas big omeganya, atau sama dengan fungsi yang ada di kelas tetanya. Contohnya, misalnya saya punya 5N perbandingan. Jadi, saya punya suatu algoritma di mana operasi dasarnya itu adalah perbandingan, dan di keseluruhan algoritma itu ada 5N banyaknya perbandingan. Nah, ketika saya punya 5N banyaknya perbandingan, saya bisa bilang dia itu di big O N. Karena ketika berbicara tentang big O, kita berbicara tentang batas atasnya. Jadi fungsi ini harus lebih kecil atau sama dengan suatu konstanta dikalikan apa yang saya punya di sini. Jadi bisa aja saya punya big O N. Sebenarnya kalau saya bilang dia itu ada di big O N kuadrat, ini pun benar. Mau saya bilang dia di big O N pangkat 3, ini pun benar. Cuman ketika kita berbicara dengan terkait big O, eh, akan tidak terlalu menarik ketika apa yang kita berikan itu ada di terlalu besar gitu perbandingannya dengan apa yang kita punya. Jadi ketika kita berbicara big O, walaupun kita berbicara lebih kecil atau sama dengan, lebih baik kalau kita berfokus pada yang terkecilnya. Jadi akan lebih baik kalau kita menulis big O N. Jadi apa yang ada di eh, paling kecil, batas upper bound, tapi yang paling kecil. Kemudian N plus 10 perbandingan. Di sini juga kita lihat ranknya paling besar antara N ataupun 10, tentunya lebih dominan N. Kalau kita berbicara tentang input size yang cukup besar. Makanya di sini saya bisa bilang dia ada di big O N. 0,6 N ditambah 33. Ini juga antara konstanta atau N, yang lebih dominan adalah N. Oke. Kemudian 5 perbandingan. 5 perbandingan berarti dia konstan. Konstan itu masuknya ke big O 1. Log 2N plus 1 perbandingan. Antara konstanta 1 sama log 2N, tentunya yang lebih dominan adalah log 2N. Bisa juga kalian menulis log N saja. Oke. Kemudian 2N pangkat 3 atau N atau konstanta 5. Yang dominan tentunya N pangkat 3. Oleh karena itu kita bisa tulis dia ada di big O N pangkat 3. Kemudian yang terakhir antara log 2N atau N atau konstanta. Di sini yang lebih dominan itu adalah N. Oleh karena itu, kita bisa tulis dia ada di big O N. Oke, jadi ingat, konstanta itu lebih kecil dari log N, dan dia itu lebih kecil dari N, lebih kecil dari N log N, lebih kecil dari N kuadrat. N kuadrat pastinya lebih kecil dari N pangkat 3, N pangkat 3 lebih kecil dari N pangkat 4, dan seterusnya. Dan mereka semua lebih kecil dari 2 pangkat N, ataupun 3 pangkat N, ataupun 4 pangkat N, dan seterusnya. Dan ini semua lebih kecil dari N faktorial.
Jadi hierarkinya seperti ini ya. Konstanta itu yang paling baik best case-nya, kemudian log n log n, polinomial, eksponensial, dan kemudian faktorial yang paling buruk. Nah, sekarang ketika kalian ingin menentukan kompleksitas algoritma iteratif, memang di minggu-minggu sebelumnya kita sudah pernah membahas ya terkait ini, tapi di minggu ini kita akan membahas terkait rule of thumb, bagaimana kita memanipulasi penjumlahan untuk membantu kita dalam perhitungan eh, kompleksitas untuk iteratif algoritma. Secara umum, kita bisa menentukan parameter yang menjadi ukuran input. Ini standar ketika kita melakukan analisis kompleksitas suatu algoritma. Standar lain kita cek operasi dasarnya itu apa. Kemudian dari situ kita periksa apakah banyaknya operasi dasar dieksekusi hanya tergantung dari ukuran input. Kalau misalnya ada properti lain yang mengaruhi, kita bisa teruskan tentukan apa kasus terburuknya, apa kasus terbaiknya, dan apa kasus rata-ratanya. Kemudian nyatakan banyak operasi dasar yang dieksekusi dengan menggunakan operasi penjumlahan. Ini yang baru di pertemuan sekarang. Kalau sebelumnya kita hanya cek misalnya dia tergantung pada satu loop, maka kita cek loopnya itu kita count berapa kali sih dia berjalan gitu kan. Kalau ada dua loop yang mempengaruhi, kita cek untuk outer loop pertama yang dalamnya jalan berapa kali, outer loop kedua yang dalamnya jalan berapa kali dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana kita bisa menggunakan operasi penjumlahan untuk menghitung banyaknya operasi dasar ini. Dan kita bisa menggunakan aturan dasar dan aturan manipulasi penjumlahan, dan kita bisa menentukan order laju pertumbuhannya atau order of growth-nya. Di sini misalnya saya punya seperti ini. Sigma dari I-nya itu mulai dari L sampai U dari 1. Berarti satunya itu, misalnya saya punya sigma dari I-nya 1 sampai 5, misalkan, dari 1. Artinya, saya akan punya 1 untuk I pertama, 1 lagi untuk I-nya 2, 1 lagi untuk I-nya 3, 1 lagi untuk I-nya 4, dan 1 lagi untuk I-nya 5. Totalnya saya akan ada 5. Tapi ini juga akan berlaku ketika saya punya misalnya I-nya mulai dari berapapun itu. Let's say I-nya mulai dari 4 sampai ke 6. Berarti ini akan saya punya 1 untuk I sama dengan 4, ditambah 1 untuk I sama dengan 5, dan 1 lagi untuk I sama dengan 6. Berarti totalnya ada 3. Nah, secara umum, kalau saya punya batas bawahnya itu L dan batas atasnya itu U, maka penjumlahan 1 untuk I dari L sampai U itu bisa dihitung dengan batas atas dikurang batas bawah ditambah I. Ditambah 1, sorry. Dan ini berlaku untuk L lebih kecil atau sama dengan U. Jelas ya, karena kita ingin L itu batas bawahnya dan U itu batas atasnya. Kemudian manipulasi penjumlahan lain, rule of thumb yang lain adalah di sini misalnya kita punya sum of i. Untuk i-nya mulai dari 0. Catatan, kalau di sini i-nya bisa mulai dari apapun. Yang penting L-nya, batas bawahnya lebih kecil dari batas atas. Sedangkan kalau formula S2, batas bawahnya itu harus 0. Tidak bisa yang lain. Kemudian let's say batas atasnya kita sebut N, di mana N ini haruslah non-negatif, minimal 0. Di sini berarti saya akan punya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai N kita jumlahkan. Sebenarnya sih mulainya dari 0 ya. I-nya 0, tambah I-nya 1, tambah I-nya 2, tambah I-nya 3, dan seterusnya. Otomatis ini juga sebenarnya akan sama aja dengan ketika kita punya I-nya mulai dari 1 sampai N. Ini sama saja. Karena ini bisa kita tulis sebagai setengah N dikali N plus 1.
Untuk penjabarannya sebenarnya sudah pernah saya bahas juga di minggu sebelumnya. Oh ini sorry, ini ada kesalahan. Ini harusnya tidak ada. Ini seharusnya tidak ada. Masih tercopy dari yang sebelumnya. Mohon maaf ya. Jadi di sini eh, dia ingat pertemuan minggu lalu kita bahas ketika kita berbicara tentang kompleksitas algoritma, kita bisa melihat rank terbesarnya saja. Di sini ini kan n kuadrat plus n ya. Berarti rank terbesarnya adalah n kuadrat. Karena ada konstanta 2, setengah ya, saya punya setengah n kuadrat itu adalah rank terbesarnya. Tapi dia itu ada di big O n kuadrat. Oke. Kemudian untuk aturan manipulasi penjumlahan yang lain, misalnya saya punya sum of C dikalikan Fi dari I-nya 1 sampai N. Perhatikan di sini saya punya konstanta, di mana konstanta ini berarti tidak terpengaruhi oleh nilai I. Sedangkan di sini saya punya fungsi yang dipengaruhi oleh nilai I. Berarti karena C ini tidak terpengaruhi oleh nilai I, C-nya bisa saya keluarkan. Jadi saya fokus di penjumlahan FI-nya dulu, setelah itu hasilnya baru saya kali dengan C. Atau kalau saya punya plus minus dari dua fungsi yang sama-sama bergantung pada I-nya, variabel sum-nya, berarti ini bisa saya pisahkan menjadi saya samkan F-nya dulu, setelah itu baru saya samkan G-nya, setelah itu baru saya gabung, ditambah ataupun dikurangi. Kemudian apa hubungannya sum of rule of sum tadi dengan perhitungan kompleksitas algoritma? Nah, di sini misalnya saya punya algoritma maksimum, misalkan, dan kemudian di sini saya ingin mencari kompleksitas algoritmanya. Seperti biasa, kita perlu mencari ukuran inputnya apa dan operasi dasarnya apa. Di sini kita lihat inputnya adalah array maksimum yang berukuran n. Berarti ukuran inputnya itu adalah n, tergantung ada berapa banyak elemen yang ada di dalam array. Kemudian operasi dasarnya kalau kita lihat di sini kita punya for, loop, iterasi. Di dalam iterasi di sini kita punya perbandingan dan di sini kita punya assignment. Tentunya perbandinganlah yang lebih banyak di eksekusi karena untuk kita masuk ke bagian ini, tentunya kita harus melakukan perbandingan dulu. Mungkin masuk, mungkin tidak ke bagian assignment-nya. Sehingga operasi dasarnya itu adalah perbandingan. Selanjutnya, misalkan CN itu adalah banyaknya perbandingan tersebut dieksekusi. Maka CN hanya bergantung pada input size, atau dengan kata lain kita nggak punya worst case, base case, ataupun average case-nya. Dan berapa banyak perbandingan itu dieksekusi, kita bisa menuliskannya dalam bentuk sum of. Ini mewakili for yang kita punya. Jadi di sini kita punya I sama dengan 1 sampai N minus 1. Karena di sini kita punya for-nya itu I mulai dari 1 sampai N minus 1. Oke. Dan di dalam iterasi tersebut, si perbandingannya dilakukan satu kali. Kalau ternyata di iterasinya, di dalam iterasinya ada dua perbandingan, ya tentunya ini jadi dua. Oke. Tapi karena di dalam iterasinya hanya ada satu perbandingan, kita punya satu di sini. Dan menggunakan manipulasi atau rule of sum tadi, ingat kalau saya punya sum of 1, mulai dari L sampai U, maka saya bisa tulis dia sebagai batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Dan di sini batas atas adalah N-1, kita kurang dengan batas bawah yaitu 1, kita tambah 1. Sehingga kita akan memiliki N-1, di mana ini ada di big O N. Nah, sebagai latihan kalian bisa coba kerjakan apa yang ada di sini yuk.
Untuk beberapa kasus, kalian akan memerlukan tabel tambahan, eh, sum of rule of sum, sorry, rule of sum tambahan. Nanti saya akan eh, masukkan atau tempelkan beberapa rule of sum yang bisa kalian gunakan. Itu kalian bisa cek nanti di LMS. Kalian bisa googling sendiri kalau ada yang kurang, tapi yang banyaknya itu akan saya tampilkan di LMS. Kalian bisa coba kerjakan latihan ini, dan kemudian nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa eh, tanyakan ke saya melalui Telegram ataupun melalui diskusi di LMS. Ini pun kalian bisa coba kerjakan dengan menggunakan rule of sum, sum of rule. Iya benar, rule of sum. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di pekan depan masih membahas analisis untuk algoritma iteratif, tapi untuk kasus yang ada worst case, base case, dan juga average case-nya. Untuk pekan ini jangan lupa kerjakan kuis yang terkait sub CLO pertama kemarin, yaitu dasar-dasar terkait kompleksitas algoritma. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.